Halo teman-teman, kembali lagi ke channel resep Dinamika. Kali ini aku ingin ngebahas secara detail dan tuntas bagaimana caranya untuk memulai bisnis bakso siput yang bukan siap saji, melainkan bisa frozen dan juga bisa hanya di rumah aja. Kayak gitu ya teman-teman, dan ini hanya di resep Dinamika. Aku akan ngebahas tuntas tas. Jadi lanjutin nonton videonya ya, maka tipsnya akan kalian bisa pahami. Kalian pasti tahu bahan-bahan bakso siput apa aja yang umum. Iya, ini dia bakso bahan-bahannya. Yaitu aku pakai bakso sapi. Nah, itu bisa kalian lihat porsinya, disesuaikan aja bagi kalian yang modal masing-masing ya. Aku nggak mau ngebahas soal modalnya, tapi idenya gimana caranya biar ini bisa disajikan saat ada yang beli aja. Kan kebanyakan bakso siput itu kan udah dicampur pakai kuahnya ya, jadi cocoknya kan jualan yang emang di tempat rame, jadinya bisa langsung dilayani gitu kan. Tapi sedangkan kalau bagi kita-kita yang masih jualan di rumah seperti itu, nah ini dia aku akan kasih tahu caranya setelah aku selidiki dan juga aku cari-cari formulanya. Aku akan share khusus bagi kalian semua. Tapi jangan lupa ya untuk di-share video ini, di-subscribe dan juga di komen. Kayak gitu ya teman-teman. Dan kenapa video ini panjang sekali? Karena memang aku pengen ngasih tahu detail-detailnya, bagaimana caranya supaya nggak ada yang terlewatkan ataupun miskomunikasi kepada teman-teman yang berminat banget bikin usaha bakso siput ini. Seperti itu. Seperti yang kayak aku tadi bilang, ini bermula dari kegalauanku dimana aku pengen jualan tapi di dalam rumahku itu di gang ya teman-teman. Sedangkan kalau misalkan nggak nentu siapa yang beli kan, kayak gitu. Makanya aku akhirnya cari caranya gimana ya, seperti itu. Nah ini bahan-bahannya ya, ada bakso yang tadi aku sebutin, aku pakai sosis, aku pakai crab stick, dan aku pakai fish roll. Jadi ini sesuai dengan kalian aja kalau untuk bahan-bahannya. Nah nikmatin dulu ya teman-teman nontonnya. Ini bahan-bahannya. Ada bakso udang dan juga cikua aku tambahin. Proses untuk bahan-bahan, dimana bahan-bahan ini biar menjadi awet. Jadi sekaligus aku bikin supaya bisa di frozen juga ya teman-teman. Oke, nikmatin dulu ya teman-teman saat aku motong bahan-bahannya.
Kalian juga bisa lebih lihat lebih detail aku motongnya itu berapa aja, karena itu aku akan sesuaikan dengan kisaran pasar yang beli di sini gitu ya, yang pastinya kan nggak mahal juga nggak murah kayak gitu, tapi akan kelihatan banyak isinya. Oke, setelah selesai potong-potong, lanjut ke proses pembumbuan. Dimana bumbu ini aku ingin banget rasanya enak, jadi nggak hanya rasa saus-saus aja gitu ya, tapi cuman satu rasa aja. Dan di sini aku akan memberikan tips bagaimana bumbunya awet. Balik lagi jangan lupa supaya teman-teman juga bisa bikin bakso siput ini dalam kemasan frozen. Gimana cara tipsnya? Seperti pada pemberitahuan di video. Tolong dilanjutin aja nonton videonya, maka dapat lebih memahami tips yang diberikan. Untuk takaran resepnya bisa kalian lihat di deskripsi. Cara memasaknya yaitu adalah dikukus dulu. Ini dia tipsnya di sini. Kenapa dikukus dulu? Supaya bahan utamanya sudah matang saat pencampuran saus sambalnya menjadi kuah dan tanpa perlu lagi untuk berlama-lama merebusnya. Begitupun juga saat pengemasan ke dalam frozen. Karena kan orang maunya siap saji. Jadi tanpa perlu khawatir lagi, orang-orang bisa tinggal langsung menyajikannya karena sudah matang. Dan satu lagi, jika dikukus maka crab sticknya itu tidak perlu khawatir untuk kayak pecah-pecah gitu ya, karena kalau crab stick terlalu lama direbusnya itu bisa bikin kayak hancur. Itu juga tipsnya. Oke, lanjut cara membuat kuah bakso siput atau sambalnya ya teman-teman. Ini dia. Tips yang kedua adalah saat membuat sambal banyakin minyaknya. Jadi lebih awet dan juga lebih kayak ada efek-efek kuah yang berkuah berminyaknya. Dimulai dari
menumis cabai dan bawang tadi. Kita tumis sampai dengan harum dan juga matang. Lalu masukkan gula, garam, dan juga bubuk cabai. Yang ketiga, masukkan aneka saus yang tadi sudah disiapkan. Masak selama kurang lebih 30-40 menit dan saus siap matang. Lalu saus kita sisihkan menjadi 2 bagian. Satu bagian aku taruh di tempat. Ini aku sisihkan dulu ya. Nah, ini sudah dibagi 2. Yang bagian kotak ini bisa kita simpan ke dalam kulkas. Dan bagian yang kedua kan masih ada di penggorengan. Lalu kita bagi lagi menjadi 2. Bisa kalian taruh mangkok, dan yang satu lagi kan masih tersisa di penggorengan, kita tambahkan air untuk kuah bakso seafoodnya. Untuk takaran airnya di sini aku masih kira-kira ya, karena ini kan disesuaikan dengan calon pelanggan yang nanti bakal beli di hari itu aja. Jadi bisa diicip dulu nih, terasa apa enggak kuahnya, seperti itu. Karena kita itu menjualnya hanya ada yang beli aja, maka aku menemukan caranya seperti ini. Untuk saus yang di mangkok itu untuk membaluri bakso-bakso seafoodnya. Cara ini menurut aku bikin makin tambah mantep rasa bakso seafoodnya. Karena kenapa? Karena kan kalau biasanya bakso seafoodnya udah dicemplungin ke dalam kuahnya, biasa kan udah teresap. Nah, ini biar meresap pakai cara ini. Praktis banget kan, jadi kalau ada yang beli tinggal balurin dari mangkok, masukin ke dalam gelas, tuangkan kuahnya. Tapi jangan lupa untuk selalu hangatkan kuahnya ketika ada yang beli aja. Kalau nggak ada yang beli, ya udah kita matikan. Bakso seafood yang praktis siap disajikan ke pelanggan.
Selamat mencoba. Di next video aku akan bikin cara bakso siputnya dikemas secara frozen food.